Di sini saya ingin melanjutkan materi dari jaringan komputer pada bab 6, yaitu yang membahas tentang jaringan yang andal. Yang pertama, arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja daring tetapi kemudian internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi. Hal ini sangat membuat frustasi. Dengan begitu, banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan. Yang pertama, ada toleransi kesalahan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat ada keamanan. Yang kedua, toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini tergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Memiliki beberapa jalur ketujuan dikenal sebagai redundansi. Menerapkan jaringan packet switched merupakan salah satu cara jaringan yang andal menyediakan redundansi. Packet switching membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Satu pesan seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengalaman yang diperlukan dari sumber dan tujuan pesan. Router dalam jaringan menghentikan paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengambil jalur yang sangat berbeda ke tujuan yang sama. Pada gambar, pengguna tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh router yang secara dinamis mengubah rute saat tautan gagal. Yang ketiga, skabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana jaringan baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangannya mengikuti standar dan protokol yang diterima. Hal ini memungkinkan vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa harus merancang serangkaian aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan. Yang keempat adalah kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda yang konstan? Karena konten data, suara, dan video terus menyatu ke jaringan yang sama. QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. Kemacetan terjadi saat permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik. Saat komunikasi simultan dicoba di seluruh jaringan, permintaan bandwidth jaringan dapat melebihi ketersediaannya, sehingga menciptakan kemacetan jaringan. Bila volume lalu lintas lebih besar daripada yang dapat diangkut melalui jaringan, perangkat akan menyimpan paket dalam memori hingga sumber daya tersedia untuk mengirimkannya. Dalam gambar, satu pengguna meminta halaman web dan yang lain sedang menelpon. Dengan kebijakan QoS, router dapat mengelola aliran data dan lalu lintas suara, dengan memprioritaskan komunikasi suara jika jaringan mengalami kemacetan. Fokus QoS adalah memprioritaskan lalu lintas yang sensitif terhadap waktu. Jenis lalu lintas, bukan konten lalu lintas, adalah yang penting. Yang kelima atau terakhir pada bab ke-6 ini adalah keamanan jaringan.
Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan dua jenis masalah keamanan jaringan. Yang pertama, keamanan infrastruktur jaringan, dan yang kedua adalah keamanan informasi. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada tiga persyaratan utama. Yang pertama, kerahasiaan, kedua, integritas, dan ketiga, ketersediaan. Kerahasiaan itu sendiri berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Yang kedua, integritas. Integritas data meyakinkan bahwa informasi belum diubah dalam transmisi dari asal ke tujuan. Yang ketiga adalah ketersediaan. Data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal ke layanan data bagi pengguna yang berwenang. Kemudian pada bab ke-7 ini kita akan membahas tentang tren jaringan. Yang pertama ada tren terbaru. Anda kini telah mengetahui banyak hal tentang jaringan, apa saja yang membentuknya, bagaimana jaringan menghubungkan kita, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keandalannya. Namun, jaringan seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa Anda. Seiring dengan munculnya teknologi baru dan perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama, bahwa perangkat Anda sendiri atau dapat biasa disebut dengan BYOD. Yang kedua ada kolaborasi daring, yang ketiga ada komunikasi video, dan keempat ada komputasi awan atau cloud. Yang kedua, bahwa perangkat Anda sendiri atau disebut dengan PYOD. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global utama yang membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkannya dengan jaringan secara aman. Ini disebut dengan Bring Your Own Device atau BYOD. BYOD memungkinkan pengguna akhir memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Dengan pertumbuhan perangkat konsumen dan penurunan biaya terkait, karyawan dan mahasiswa mungkin memiliki perangkat komputasi dan jaringan canggih untuk penggunaan pribadi. Perangkat ini meliputi laptop, notebook, tablet, ponsel pintar, dan e-reader. Perangkat ini dapat dibeli oleh perusahaan atau sekolah, dibeli oleh individu atau keduanya. BYOD berarti perangkat apapun dengan kepemilikan apapun yang digunakan di mana saja. Kemudian kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan, tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco WebEx yang ditunjukkan pada gambar, memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Kolaborasi merupakan prioritas penting dan strategis yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga merupakan prioritas dalam pendidikan. Siswa perlu berkolaborasi untuk saling membantu dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan tim yang digunakan dalam dunia kerja, dan bekerja sama dengan proyek berbasis sistem. Cisco WebEx Teams adalah alat kolaborasi multifungsi yang memungkinkan Anda mengirim pesan instan ke satu orang atau lebih, memposting gambar dan memposting video serta tautan. Setiap ruang, tim menyimpan riwayat semua hal yang diposting di sana. Kemudian komunikasi video.
Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan ke dan dari siapapun untuk koneksi internet, dimanapun mereka berada. Konferensi video merupakan alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif karena organisasi berkembang melampaui batas geografis dan budaya. Kemudian komputasi awan atau biasa kita sebut dengan cloud. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolahan kata dan penyuntingan foto dapat diakses menggunakan awan. Bagi bisnis, komputasi awan memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi dalam infrastruktur baru, pelatihan personel baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan diberikan secara ekonomis ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen terkait. Pusat data dapat menempati satu ruangan di sebuah gedung, satu lantai atau lebih, atau seluruh gedung seukuran gudang. Pusat data biasanya sangat mahal untuk dibangun dan dirawat. Karena alasan ini, hanya organisasi besar yang menggunakan pusat data yang dibangun secara pribadi untuk menampung data mereka dan menyediakan layanan kepada pengguna. Organisasi yang lebih kecil yang tidak mampu memelihara pusat data pribadi mereka sendiri dapat mengurangi keseluruhan biaya kepemilikan dengan menyewa layanan server dan penyimpanan dari organisasi pusat data yang lebih besar di awan. Demi keamanan, keandalan, dan toleransi kesalahan, penyedia cloud seringkali menyimpan data di pusat data terdistribusi. Alih-alih menyimpan semua data seorang atau organisasi di satu pusat data data tersebut disimpan di beberapa pusat data di lokasi yang berbeda. Ada 4 jenis utama awan, yaitu awan publik, awan pribadi, awan hidriba, dan awan komunitas, seperti ditunjukkan kepada tabel. Kemudian tren teknologi di rumah. Tren jaringan tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja atau sekolah, tetapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Tren rumah baru termasuk teknologi rumah pintar. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda dapat menyiapkan makanan atau menaruhnya di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu. Anda memprogram oven pintar Anda untuk makanan yang ingin Anda masak. Oven itu juga akan terhubung ke kalender acara Anda sehingga dapat menentukan jam berapa Anda harus tersedia untuk makan dan menyesuaikan waktu mulai dan lama memasak sesuai dengan itu. Oven itu bahkan dapat menyesuaikan waktu memasak dan suhu berdasarkan perubahan jadwal. Selain itu, koneksi ponsel pintar atau tablet memungkinkan Anda terhubung ke oven secara langsung untuk membuat penyesuaian yang diinginkan. Saat makanan siap, oven mengirimkan pesan peringatan kepada Anda atau seorang yang Anda tentukan bahwa makanan sudah matang dan memanas. Teknologi rumah pintar ini tengah berkembang untuk semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan semakin umum sering dengan berkembangnya jaringan rumah dan teknologi internet berkecepatan tinggi. Kemudian jaringan power line. Jaringan power line untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditujukan pada gambar. Dengan menggunakan adapter power line standar, perangkat dapat terhubung ke LAN dimanapun terdapat stop kontak listrik. Tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit dan tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Dengan menggunakan kabel yang sama
yang menyalurkan listrik. Jaringan power line mengirimkan informasi dengan mengirimkan data pada frekuensi tertentu. Jaringan power line sangat berguna saat titik akses nirkabel tidak dapat menjangkau semua perangkat di rumah. Jaringan power line bukanlah mengganti kabel khusus dalam jaringan data, akan tetapi jaringan ini merupakan alternatif saat kabel jaringan data atau komunikasi nirkabel tidak memungkinkan atau tidak efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pita lebar nirkabel. Di banyak daerah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Penyedia layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel atau WLAN rumah. WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan tempat layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Meskipun menara transmisi terpisah dapat dipasang untuk antena, biasanya antena dipasang pada bangunan tinggi yang sudah ada, seperti menara air atau menara radio. Parabola atau antena kecil dipasang di atap pelanggan dalam jangkauan pemancar WISP. Unit akses pelanggan terhubung ke jaringan kabel di dalam rumah. Dari perspektif ini, pengguna rumah mengaturnya tidak jauh berbeda dengan layanan DSL atau kabel. Solusi menggunakan teknologi seluler yang sama dengan telepon pintar, antena dipasang di luar rumah untuk menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel dari perangkat di rumah. Di banyak daerah, jaringan pita lebar nirkabel rumah bersaing langsung dengan layanan DSL dan kabel. Kemudian yang kedelapan adalah keamanan jaringan. Yang pertama, ancaman keamanan. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan. Yang pertama ada virus, worm, dan Trojan horse. Yang ini merupakan berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Yang kedua ada spyware dan adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Yang ketiga ada serangan zero day, disebut juga dengan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Yang keempat adalah serangan aktor ancaman, orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Yang selanjutnya adalah serangan penolakan layanan, yaitu serangan ini memperlambat atau membuat aplikasi dan proses pada perangkat jaringan menjadi macet. Yang selanjutnya adalah interception dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dari jaringan organisasi. Yang terakhir adalah pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Kemudian bagaimana sih solusi keamanannya? Nah, tidak ada satu solusi pun yang dapat melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan dengan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin akan berhasil. Adapun komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor seperti antivirus dan anti-spyware. Yang kedua ada penyaringan firewall. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall, tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya seperti sistem firewall khusus, daftar kontrol akses atau ACL, dan sistem pencegahan virus IPS, dan yang terakhir adalah jaringan privat virtual atau VPN. Profesional TI atau pekerjaan TI. Bahasa Inggris CCNA. Sebagai mahasiswa Net Art Charge, Anda mungkin sudah berkarir di bidang IT atau masih belajar untuk memperoleh peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh teknisi jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sertifikasi Cisco Core Certificate Network Association atau CCN menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi generasi mendatang.
CCNA yang dikonsolidasi dan diperbarui untuk TPC jaringan terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik-topik mendasar untuk semua teknologi jaringan. Sertifikasi CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini di netchat.com. Anda dapat mengklik menu karir, kemudian memilih peluang kerja. Kemudian pada bab ke-10 ini berisi tentang modul praktik dan kuis. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita, itu berarti di dunia saat ini melalui penggunaan jaringan kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Penciptaan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Yang kedua ada komponen jaringan. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut dengan klien. Yang ketiga, ada representasi dan topologi jaringan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol untuk menggambarkan berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dengan jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemudian jenis-jenis jaringan umum. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Jaringan kantor kecil atau kantor rumah SOHU memungkinkan komputer di kantor, rumah, atau kantor jarak jauh untuk terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya bersama yang terpusat. Yang selanjutnya adalah koneksi internet yang mencakup kabel, DSL, seluler, satelit, dan telepon dial-up. Koneksi internet bisnis mencakup dedicated line, metro internet, business DCL, dan satelit. Yang selanjutnya yaitu jaringan Anda. Istilah arsitektur jaringan mengacu pada komputer yang mendukung infrastruktur dan layanan serta aturan terprogram atau protokol yang memindahkan data melintasi jaringan. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Toleransi kesalahan, stabilitas, kualitas layanan, QoS, dan keamanan. Kemudian tren jaringan, ada beberapa tren jaringan terkini yang mempengaruhi organisasi dan konsumen seperti Bring Your Own Device atau BYOD, kolaborasi daring, komunikasi video, dan komputasi awan. Kemudian untuk keamanan jaringan ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan seperti virus, caching, dan kuda Troya, spyware, adware, serangan zero day, serangan aktor ancaman, serangan penolakan layanan, intersepsi dan pencurian data, pencurian identitas. Kemudian ada pun komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil seperti antivirus dan anti-spyware, penyaringan firewall. Sekian dari saya materi 1 sampai dengan materi ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.